Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang masalah zakat ya, walaupun sudah hampir selesai, tapi sebagai ilmu saya kira penting dan untuk berikutnya akan menjadi sebuah wawasan bagi kita semuanya, yaitu tentang masalah apakah disyaratkan ijab dan qabul dalam zakat, dalam pembayaran zakat, dan penerimanya itu apakah disyaratkan ijab dan qabul. Kemarin lupa saya menyampaikan masalah ini. Ijab itu artinya penyerahan ya, penyerahan. Kalau qabul itu penerimaan. Haruskah ada lafadz khusus dalam menyerahkan, kemudian nanti penerima itu harus qabul dengan lafadz penerimaan, seperti kalau nikah itu ada ijab, ada qabul. Apakah disyaratkan atau tidak? Maksud syarat di sini, kalau disyaratkan berarti, kalau tidak sah. Kalau tidak disyaratkan berarti ya sah saja. Dalam hal ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab At-Tarhu At-Tathrib juz 4 halaman 415. Ditegaskan di sini, la yushtaratu fi kullin minal hadiyati was shadaqah al-ijab wal qabulu bil lafzi bal yakfi al qabdu wa tumannaku bi. Tidak disyaratkan pada setiap hadiah atau sedekah ijab dan qabul ya, dengan lafaz tertentu, bahkan cukup dengan diterima maka harta itu sudah dimiliki. Jadi kan sebenarnya zakat itu kan pengalihan kepemilikan ya, dari yang beras itu milik kita, kemudian ketika diserahkan ke panitia zakat itu kan perpindahan ya, perpindahan. Sebenarnya gini, panitia zakat itu kan hanya wakil ya, hanya wakil yang sebenarnya zakat itu kan diserahkan ke pihak penerima 8 golongan dalam surah At-Taubah itu. Sebenarnya ijab qabul itu tadi tidak disyaratkan, cukup diterima. Jadi ketika panitia zakat itu menerima zakat kita, itu sudah sah, walaupun tidak ada lafadz redaksi ijab dari muzakki, dari yang berzakat, dan qabul dari panitia. Ya, itu cukup sudah diterima, itu sudah sah. Nah sebenarnya itu kan terjadi perpindahan kepemilikan dari muzakki, orang yang berzakat, kepada siapa? Kepada panitia. Yang sebenarnya panitia itu cuma wakil, bukan penerima. Nanti dia harus menyerahkan ke kelompok atau golongan, 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 yang sudah kita baca berapa kali di sini. Jadi yang pasti di sini tidak disyaratkan, cuma diterima langsung itu sudah sah ya, tidak perlu ijab dan qabul. Tapi kalau mau ijab qabul juga boleh ya, ada ijabnya ada qabulnya. Kemudian yang perlu juga kami ingatkan di sini bahwa penerima zakat berarti dalam hal ini bisa panitia dan juga bisa pihak yang menerima zakat untuk mendoakan orang yang berzakat ya. Ketika menerima itu sambil mendoakan orang yang berzakat. Ini ada nukilan dari kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dia mengatakan, wa yanbaghi lil akhidi ayyad'u lil mu'ti. Seyogianya seorang yang mengambil zakat atau menerima untuk mendoakan orang yang memberi zakat, mengeluarkan zakat. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bersama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh fa illam taqdiru ala mukafaatih fad'u lahu.
barang siapa yang menyerahkan kepada kalian sebuah kema'rufan, sebuah kebaikan, maka hendaklah kamu atau kalian mukafaah, membalas dengan yang setimpal. Kalau tidak mampu untuk membalas yang setimpal, maka apa? Fad'u lahu, maka doakan kebaikan untuk orang tersebut. Ini ada faedah ya. Kata kerja da'a itu kalau setelahnya lam itu doa kebaikan. Tapi kalau kata kerja da'a setelahnya ala itu doa kejelekan. Hati-hati ya. Yang paham bahasa Arab bahaya, jangan sampai fad'u alaihi itu doa kebinasaan. Kalau fad'u lahu itu doa kebaikan. Cuma beda huruf. Huruf lam dan huruf ala itu fatal dalam bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu fatal kalau beda huruf sejauh langit dan bumi. Beda sedikit harokat itu bisa artinya sejauh langit dan bumi. Beda panjang sama pendek bisa lain lagi. Ya, ada jamalun, ada jamalun. Itu beda. Kalau jamalun itu indah. Kalau jamalun apa? Onta. Jangan manggil orang namanya Jamaluddin. Disebut Jamaluddin, onta, ontanya agama. Padahal maksudnya Jamaluddin, keindahan agama. Nah, doa yang hendaknya dibaca ketika menerima zakat dari muzaki, berarti ini untuk para panitia dan juga para orang-orang yang menerima zakat. Doanya apa? Doanya salah satu contohnya begini. Ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqait wa ja'alahu laka tahura. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas apa yang telah engkau berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Nah, ini doa yang sepatutnya sebaiknya kita lantunkan saat kita menerima zakat, baik kita ini termasuk yang berhak menerima zakat ataupun apa? Panitia. Demikian, semoga faedah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wal afu minkum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.